memang Anies sudah menandatangani ribuan IMB di Pulau Reklamasi. Ya bisa jadilah pengembang mengucapkan terima kasih dan memberikan rumah mewah kepada Anies Baswedan. Kalau ada asap, pasti ada api lah. Ya dulu sih, pada waktu debat dengan Ahok pada tahun 2017 yang lalu, Anies Baswedan menolak reklamasi dengan tegas, dan juga Sandiaga Uno menolak reklamasi. Dan ketika dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, langsung Anies membentuk tim, yaitu untuk menindaklanjuti reklamasi. Dan akhirnya apa? Pada tahun lalu, pada tahun 2018 kalau nggak salah, bangunan-bangunan yang ada di pulau reklamasi tersebut disegel oleh Anies Baswedan karena tidak memiliki IMB. Tetapi berselang beberapa bulan, Anies Baswedan akhirnya menerbitkan IMB di pulau reklamasi. Pada waktu itu juga banyak protes yang muncul dengan penjelasan Anies bla 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 bla. Ya akhirnya adem ayem lah. Nah, sekarang ini malah Anies dikabarkan, ya kabarnya sih belum tentu benar karena belum ada klarifikasi. Tetapi di jagat maya dihebohkan dengan rumah mewah Anies yang katanya sih dikasih oleh pengembang reklamasi. Ya kalau dilihat ke belakang, memang Anies sudah menandatangani ribuan IMB di Pulau Reklamasi. Ya bisa jadilah pengembang mengucapkan terima kasih dan memberikan rumah mewah kepada Anies Baswedan. Ya tetapi itu belum dikonfirmasi dan belum ada media berita yang memberitakannya. Ini adalah gosip yang ada di jagat maya Twitter maupun di Facebook dan Instagram. Ya biasanya sih kalau di acara gosip ada isu seperti ini biasanya terjadi kalau di acara gosip. Kalau ada asap pasti ada api lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ferdinand dan Denny Siregar ungkap rumah mewah Anies Baswedan. Pegiat medsos Denny Siregar mempertanyakan isu Gubernur DKI Jakarta menerima hadiah rumah mewah dari pengembang reklamasi. Ada isu Anies Baswedan menerima hadiah rumah mewah pengembang reklamasi. Yang benar, cuit Denny melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu 22 Mei 2021. Menurut Denny, agar tak menjadi fitnah isu tersebut, alangkah baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menyelidiki, supaya jangan terjadi fitnah. Mungkin KPK bisa bantu selidiki, kata Denny. Menurut kabar yang beredar di media sosial, rumah mewah milik Anies Baswedan itu berada di lokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beredar tuduhan di Twitter Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima rumah dari pengembang reklamasi. Rumah yang kabarnya berlokasi di Kebayoran Baru itu kabarnya diberikan setelah Anies Baswedan menandatangani IMB reklamasi beberapa waktu yang lalu. Salah satu politisi yang ikut menggugah foto rumah mewah Anies Baswedan hadiah dari pengembang reklamasi adalah Ferdinand Hutahian. Di akunnya, Ferdinand Hutahian 3 menggugah dari cuitan HW Cinta NKRI di akun Kecebong 63. Asli, gue penasaran tentang kebenaran info ini, tulis Ferdinand Hutahian pada 21 Mei 2021. Tak hanya di Twitter, di unggahan Instagram milik Sri Kandi Indonesia 1237 juga ditampilkan foto rumah mewah bergaya American style dengan cat dominan putih kombinasi gold di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta baru terima rumah dari pengembang reklamasi. Mantap rumahnya di Kebayoran Baru, tulis Srikandi.Indonesia 1237. Di unggahan Instagram Srikandi Indonesia 1237 juga dikaitkan laporan ke KPK dan Kejagung RI. Kejagung RI, official KPK tolong diusut dong. Anies baru dapat rumah baru yang mewah dari pengembang reklamasi. Pemilik akun ini juga mengingatkan janji kampanye Anies Baswedan yang saat itu menolak reklamasi. Meski sempat menghentikan reklamasi,
Selama beberapa minggu, Anies Baswedan justru kembali dengan mengeluarkan IMB ribuan bangunan yang ada di pulau reklamasi tersebut. Awal kampanye bilang menolak reklamasi karena dia peduli sama nelayan, tapi pas dijanjiin rumah baru ribuan IMB diterbitkan, ontah munafik, tulisnya emosi. Diketahui juga sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara. Keputusan Anies itu menuai kritik. Dia dianggap melanggar janjinya pada saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Anies dan pasangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 Sandiaga Uno dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Alasan mereka, reklamasi merugikan para nelayan di sana. Mengapa kami menolak reklamasi? Karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan, kata Anies saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017 yang lalu. Dalam beberapa kesempatan, selama masa kampanye, Anies sering mengungkapkan niatnya menghentikan reklamasi dan menyelamatkan nelayan di Jakarta Utara. Menurut Anies, jika reklamasi tetap dilanjutkan, lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Sandiaga juga menyuarakan hal yang sama. Kami mengambil keputusan untuk dihentikan proyek reklamasi, kata Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat 17 Maret 2017 yang lalu. Setelah Pilkada, Anies dan Sandiaga konsisten menolak reklamasi. Kami juga pastikan juga diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab, kalau reklamasi dijalankan, bakal merata banjir di Jakarta, kata Anies di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Begitupun setelah dikukuhkan sebagai gubernur wagub terpilih DKI Jakarta, mereka membentuk tim sinkronisasi. Lewat tim itu, semua janji kampanye mereka termasuk penghentian reklamasi diformulasikan untuk jadi kebijakan yang bisa masuk dalam program kerja Pemprov DKI. Pada 7 Juni 2018, Pemprov DKI Jakarta menyegel 932 bangunan di Pulau D hasil reklamasi karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan IMB. Kemudian pada 26 September 2018, Anies mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dia menghentikan proyek reklamasi dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun. Dengan mencabut izin 13 pulau, Anies menyatakan telah memenuhi janji kampanyenya. Seperti yang kami janjikan ketika Pilkada kemarin bahwa reklamasi dihentikan. Hari ini kami tuntaskan, kata Anies 26 September 2018. Keputusan Anies kemudian digugat beberapa pengembang pulau reklamasi ke pengadilan. Gugatan tersebut masih diproses hingga kini. Berbeda dengan 13 pulau yang belum dibangun, izin 4 pulau reklamasi yang lainnya tidak dicabut karena sudah terlanjur dibangun. 4 pulau itu adalah Pulau C, D, G, dan N. Saat itu Anies berujar, nasib 4 pulau reklamasi yang sudah dibangun akan ditentukan melalui peraturan daerah Perda. Perda itu akan mengatur secara detail tata ruang dan potret wilayah di pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun. Perda itu juga akan mengatur soal pemulihan wilayah Teluk Jakarta, terutama pada aspek perbaikan kualitas air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah, dan antisipasi penurunan tanah atau land subsidence. Anies mengatakan, pulau-pulau reklamasi itu yang sudah dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Setahun kemudian, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang pernah disegel di Pulau D. Anies menggunakan peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang panduan rancang kota pulau reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai dasar penerbitan IMB. Saat itu, keputusan Anies menerbitkan IMB diprotes oleh sejumlah pihak, termasuk komunitas nelayan Teluk Jakarta. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan menganggap Anies telah mengingkari janjinya. Namun Anies meyakini penerbitan IMB tersebut tidak bermasalah, sebab menurut dia, Pemprov DKI menerbitkan IMB sesuai ketentuan. Kami yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tidak ada masalah, ujar Anies pada 24 Juni 2019. Anies tidak mempermasalahkan pihak-pihak yang menyoal penerbitan IMB di pulau reklamasi. Menurut Anies, Pemprov DKI menjalankan aturan yang berlaku dengan benar. Setelah menjadi polemik penerbitan IMB di Pulau D setahun lalu, reklamasi kini kembali menjadi perbincangan. Pemicunya Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.
Izin itu tercantum dalam surat keputusan Gubernur Kepgub nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.